cinta kasih dan sayang. Berarti dua buah individu yang berbeda dari antara maskulin dan feminitas dari sebuah kehidupan disatukan untuk menjadi sebuah cinta kasih gitu Mbak ya. Janur Ajur wis rondo ngono Mbak ya berarti. Heeh. Berarti iki bojoku Janur Ajur biyen dikit manten sepisanan sing dipahargyani liwat janur-janur dirujut. Kuwi lek sing saka wong edolan Gondang Katutur karo Gondang Kasih. Lho kok aneh to Mbak? Gondang Katutur ku sing piye Mbak? Gondang Kasih iki sing dadi lah ucapan Mbah Juru Kunci. Monggo, yang kurang baik kita perbaiki, yang baik dipermodel sesuai dengan budaya yang ada. Bila nanti ada yang tidak. Sawang buat sobat-sobatku dimanapun berada, sekarang kita nggak bosan-bosan lagi kita bicara sama Mbah Juru Kunci Suraten sebagai narasumber atau menjabarkan apa yang belum kita pahami. Jadi sekarang nih kita mau menjabarkan atau mengupas tuntas bagaimana apa dan arti dari sebuah kembang setaman, karena apa selama ini kan mungkin generasi muda ataupun generasi milenial seperti ini kan kadang ada sebagian yang tahu, tapi juga ada sebagian yang belum tahu. Mungkin dengan konten-konten seperti ini kita bisa mengambil hikmah positif, kita jadi lebih mengerti atau lebih paham lagi fungsi-fungsi dari kembang setaman. Karena apa? Kembang setaman tuh satu buat mandi biasanya, tapi sekarang kita bincang-bincang sama Mbah Suraten bagaimana ibaratnya mengulas tentang kembang setaman ini. Selamat siang Mbah Suraten. Ya, selamat siang. Ini gini Mbah ya, ini kan kadang tuh banyak yang bertanya tentang bagaimana atau apa artinya dari kembang setaman, kan kadang dari teman-teman itu kadang ada yang belum tahu. Jadi mungkin nanti wawasan dari Mbah Suraten ini nanti bisa menambah pengalaman buat teman-teman yang belum paham. Jadi tolong Mbah minta jabarkan masalah bunga setaman itu apa saja dan fungsinya sebagai apa gitu Mbah ya. Ini Mas ya, kalau kita membicarakan tentang kembang itu berlainan, tidak sama dengan namanya kembang telon, kembang bureh, nah dengan kembang setaman. Kalau kembang telon itu untuk leluhur, kembang bureh itu suatu kelahiran, pernah saya terangkan. Tapi kalau kembang setaman, sebetulnya kembang setaman adalah suatu lambang kecantikan dalam segala apa. Kembang setaman itu adalah suatu biasanya cara bikin nganti saiki kuwi untuk pawiwahan atau bahagian penganten. Berarti untuk bahagian penganten tuh biasanya kalau mandi atau kan itu pakai bunga setaman ini Mbak ya? Iya. Berarti supaya ketularan suatu kecantikan, keindahan, kemuliaan, lek sing lanang ben ganteng. Nah, gitu Mbak ya. Terkadang ada yang untuk orang yang mandi kembang setaman, ini supaya mandi oleh kemuliaan, kemurahan dari Yang Maha Kuasa atau lambang kecantikan, keindahan dan kembang setaman ini kayak kembang itu kembang setaman. Berarti kembang setaman tuh fungsinya gini Mbak ya. Jadi sebanyak kembang di taman gitu Mbak ya. Jadi orang-orang kayak cara mbiyen sampean gongene jenenge petetan. Petetan iki suatu kembang-kembang sing akeh ditandur karo wong didadekne petetan. Satu kembang petetan yang dipetet atau yang diuri-uri. Gitu Mbak ya. Jadi fungsinya ibaratnya itu untuk itu Mbak ya, tapi tolong bisa nggak ya Mbak dijabarkan apa itu kok ini ada ada apa ini suruh barang tuh Mbak? Nah, ini ada dua macam kembang. Ini adalah kembang mawar putih dan mawar abang. Adalah ini lambang adalah dari air suci dari pria dan wanita yang mengalami suatu keharmonisan. Berarti ini dari filosofinya gini Mbak ya. Jadi ini dari simbol dari diibaratkan sebagai kehidupan itu menstruasi dari sebuah ibu, jadi simbol ibu merah nih Mbak ya. Iya. Kalau ini yang simbol dari kama atau ibarat sperma biji kehidupan dari sebuah bapak atau kalau putih itu lambang banyu wong lanang, lek abang itu lambang banyu wong wedok. Gitu Mbak ya. Jadi lek cara saiki kuwi ngilangi Sukerto, ngilangi sesukur Ambrasta saking Durgama. Gitu. Berarti di sini kalau ibaratnya muncul bayi kan malah jadi jabang merah muda. Berarti top merah muda itu penyatuan antara merah dan putih ini Mbak ya. Gitu. Ini ada lagi apa Mbak ini Mbak? Kalau suruh ini juga dulu sesuai dengan adat untuk lambang penganten. Yen arep temu suruh
sak tinurose kuwi tegese suruh sak gagangi. Lah, gagang itu menandakan suatu dua manusia yang saling bersatu menjadi satu. Lah lek suruh kuwi cara temu manten suruh lininting lawe. Kang ateges bisa urip ing selawase. Berarti ada yang suruh dibuntel-buntel nggemplangi mantan kan Mbah ya? Lah kuwi jenenge gantal. Oh, itu gantal. Heeh. Oh, masih belum tahu Mbah ya. Enggak apa-apa ini tanya Mbah. Jadi itu namanya gantal. Berarti sing ada atau kadang tak ada tuh Mbah. Mantan digemplang. Blas bukan ada. Kuwi jenenge gantal. Kuwi lek sing saka wong edolan gondang katutur karo gondang kasih. Lho kok aneh to Mbah? Gondang katutur ku sing piye Mbah? Gondang kasih iki sing dadi lah gondang katutur kuwi pitutur luhur dumateng para manten sing akan membangun mahligai kehidupan. Lek gondang kasih kuwi ya pepasan antara pria dan wanita. berarti menyatukan sebuah keharmonisan dari sebuah cinta kasih gitu Mbah ya? Oh. Lah suruh lininting lawe tegese bisa urip selawase. Lah suruh lininting lawe ki suruh kuwi dibuka rumah kurpe gak podo. Lah menunjukkan di antara lambang pria dan wanita. Gitu. Tapi senajan lambang pria dan wanita rumah kurpe gak podo, tapi kalau sudah menjadi satu, merupakan satu keharmonisan, itu namanya cinta kasih dan sayang. Berarti dua buah individu yang berbeda dari antara maskulin dan femininitas dari sebuah kehidupan disatukan untuk menjadi sebuah cinta kasih gitu Mbak ya? Lambang pria dan wanita. Oh gitu. Terus apalagi mungkin suruh ada lagi apa Bang? Enggak. Nah, kuwi mek grup kuwi tok. Lah, lek suruh apa lininteng lawe Mbak ya? Berarti ini dikasih benang lawe itu Mbak. Oh, ditaleni karo lawe supaya lek dadi manten kuwi iso rukun menjadi satu erat sampai selawase. Simbol dari benang lawe sendiri ada sebuah ikatan berarti Mbak ya. Oh, ikatan cinta. Ikatan cinta. Jadi benang lawe itu ikatan cinta. Sekarang ini ada apalagi? Ada lagi Mbak? Kenongo sama nah, yen sekar kenongo mawar wis tak aturke mau. Iya. Kanthi wis tak maune lha iki ini ada lagi. Pandan. Ini pandan. Lah, pandan ini supaya kita ambil pandan ada bau wanginya. Wanginya pandan kan bisa berkembang sampai di mana-mana, ataukah wanginya pandan itu ada untuk keharmonisan atau bisa semebar sampai di mana? Padha karo patut tinodo pantasin darsono anuju krono. Oh gini. Berarti ini menebarkan memang ya wanginya beda Mbak ya. Harumnya bunga pandan tuh beda, malah sampai buat ibaratnya buat bunga taman seperti ini. Berarti ini mewakili sebuah dari kewangian dari sebuah daun nih Mbak ya, bukan bunga ya kalian ya. Oh gitu Mbak ya. Nah, tapi lah dirajang jadi pandan, kembang pandan. Oh biasanya kalau dirajang itu buat gitu Mbak ya, buat kirim pada apa tempat-tempat leluhur atau tempat-tempat ziarah seperti itu Mbak ya. Itu pakai rajangan pandan juga bisa Mbak ya. Nah, kalau kembang setaman ada ini pureng juga ada. Nah, pureng itu tegese apa yang dipureh supaya kalaksanan. Oh ini pureng ini Mbak ya. Nah, berarti semua ini pureng ini berwarna-warna ini melambangkan berbeda-beda tujuan, tapi semuanya harus untuk keharmonisan rumah tangga. Berarti apa yang dipureh semoga bisa menjadi tujuan. Jadi dipureh itu maksudnya apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan, itu maksudnya dari bahasa Jawa itu dipureh. Nah, biar cepat menjadi tujuan. Tapi juga seperti ini adalah sebuah perantara, jadi kita tetap harus usaha dalam sebuah kehidupan. Jadi ini adalah sebuah perantara bagaimana sebuah kehidupan dipacu oleh sebuah ibaratnya benda-benda seperti ini, atau mungkin itu lebih cepat bisa terwujud gitu aja. Itu soal keyakinan kita masing-masing. Ini ada lagi Mbak ini Mbak. Yang terakhir ini Mbak, apa ini? Ini adalah mayang. Mayang kuwi cara Jawane kembang jambe. Berarti kembang jambe. Berarti ini dari kembang jambe itu Mbak ya. Pohon jambe yang kembang jambe tegese lambang kecantikan dari jambe, yang dalam arti kata besok yen wis dadi bojone nek ndek manten bisa urip selawase, bisa searah satu jiwa dan satu rasa membangun mahligai kencana kehidupan berumah tangga. Tegese kowe jambe kan kenceng. Oh iya ya, lurus. Nah, lurus tidak akan ngepang. Terus jadi cinta yang harmonis, searah sejiwa dan satu rasa membangun mahligai kehidupan. Ini berarti fungsinya kembang jambe atau mayang tuh fungsinya bagaimana sebagai simbolik dari sebuah kehidupan, di mana dia tuh mempunyai satu tujuan hidup, diibaratkan sebuah batang ya. Nah, padha karo kae yen wiwahan penganten yang ngarep ana gedang raja.
tegese lah gedang raja ki bisa uripe kaya jejering raja ratu. Lah harmonis dan bahagia. Lah kowe tau tumon gedang raja lambane gedang ya lambane padha karo jambe. Sekali berbuah tidak akan berbuah lagi. Kowe tau tumon gedang kuwi bar montong-montong neh. Ini gedang aja mbak sing enak kemarin gak enak tadi. Gedang lucu. Gedang lucu itu. Wes terus apa lagi nih yo? Ini udah ke semuanya ini pureng, apalagi ini ada godong ringin tuh pengayam atau apa tuh. Godong ringin itu adalah lambang supaya nanti bisa ngayomi sekeluarga apa yang ada sebatas kemampuan. Oh berarti beringin tuh sebagai tempat berteduh atau simbol dari sebuah pengayoman malah di dalam. Tergantung dari orang sing arani. Adalah sebagai lambang untuk ngayomi masyarakat, untuk ngayomi bangsa, untuk ngayomi keluarga. Nah, yang penting pohon beringin adalah sebagai lambang pengayom, ngiyupi, ngayomi. Nah, entah bidang apa saja. Ini sudah beringin udah apa nih kantile ya wes sudah. Iki kok enak ares ya apa barang ki apa iki. Terus ki janur. Lah, ares iki padha karo lambang gedang raja. Wong dadi manten dikek ngarep dadi lambang kaya raja. Oh, cinta hanya sebuah cinta dalam sebuah hidupnya hanya sekali, yaitu seperti buah yang pisang yang berbuah itu hanya sekali, simbol gitu ya Mbak ya. Artinya cinta yang tidak akan berganti-ganti. Padha karo jambe kita lurus satu kali jadi. Hampir sama Mbak ya. Ini yang ini ada, ini bunga apa Mbak ini Mbak? Apa itu? Nah ini termasuk sebangsa puring tadi, tapi kan ini lain warna. Pelengkap itu aja ya. Ini kalau janur nih Mbak. Nah janur ini juga lek yen janur lambang pahargyan, lambang wiwoho, lambang untuk penghormatan yang datang. Nah mulane wong dadi manten wong iki janur rinujit kuwi tegese janur dirujit-rujit. Oh janur berarti dihilangi dari lidinya atau itu namanya janur apa untuk hiasan janur rinujit ya. Nah cara wong dadi manten kuwi biyen bojoku janur rajur tilasan. Janur rajur iki janur sing dijur-jur. Berarti orang janur rajur iki wis rondo ngono Mbak ya berarti. Heeh. Berarti iki bojoku janur rajur biyen dikit manten sepisanan sing dipahargyani liwat janur-janur dirujit-rujit. Soalnya janur terlambang suatu kemuliaan dan lambang dari saksi rumah tangga yang ada. Oh, janur ini mungkin inilah apalagi Mbak ya sing kurang ya belum ada Mbak ya. Sudah mungkin banyak. Nah, itu sebagai kilas yang kami sajikan untuk segenap penonton yang ada. Semoga nanti akan menjadi suatu kenangan. Nah, ucapan Mbah Juru Kunci, monggo yang kurang baik kita perbaiki, yang baik dipermodel sesuai dengan budaya yang ada. Bila nanti ada yang tidak cocok, jangan dibantah. Nah, kepercayaanmu bagaimana itulah aku menghormati dari orang yang lain, sampai juga menghormati dari orang lain, tapi sebaliknya kita saling menghargai dan menghormati satu budaya. Oh, bagus. Soalnya kalau budaya dengan sejarah itu lain. Kalau sejarah ada satu bukti otentik prasasti peninggalan kuno itu ada, tapi kalau budidaya langkah manusia yang berbeda. Gitu. Seperti kamu dengan saya, pinter saya, liane pinter sampean. Ya. Pengalamanku kalau sebenarnya gak podo. Itu berarti dari yang maha kuasa ada kelebihan dan ada satu kekurangan. Oh gitu, banyak yang kita ambil dari Mbah Suratin ini ya. Nah soal manten dan ini adalah adat kebudayaan Jawa. Berarti kembang setaman tuh kalau ibaratnya buat kadang yang ada di sini tuh buat mandi itu juga mengambil limbahnya seperti itu Mbak ya, seperti supaya ketularan ya keharmonisan, kewanginan, keindahan. Soalnya kembang itu lambang keindahan, terlambang mahkota kehidupan. Berarti garis besarnya dari simbol dari sebuah kembang setaman tuh lali aku ngomong. Apa itu? Buat apa? Keharmonisan tuh ya? Lambang keharmonisan, kemuliaan dan lambang wiwahan, bahagian atau itu lambang untuk kemewahan. Oh, lambang itu. Ya terima kasih Mbah. Moga-moga Bu nggih. Mungkin bincang-bincang sama Mbah Suratin ini mungkin bisa berguna bagi pemirsa ataupun yang lain, atau untuk menambah pengetahuan kita, atau mungkin ada yang punya penemu lain atau mungkin soal penjabaran lain. Monggo, saya menghormati karya-karya beliau, tapi saya dan Mbah Suratin saya juga berhak untuk menjabarkan sesuai dengan kemampuan diri kita. Mungkin ada salah kata dari Mbah Suratin, dari saya sebagai welat bumi,
kalau ingin menjabarkan sebuah ini, mungkin kalau ada salah kata mohon maaf, karena manusia pun nggak lepas dari sebuah kesalahan. Dan mungkin apalagi Mbah, kesan yang terakhir buat generasi muda itu apa Ya. Mbah? Ibaratnya, Pesan saya untuk generasi penerus dan generasi muda, cerita saya nanti monggo yang kurang baik diperbaiki, yang baik dipermodern, dan banyak orang yang siligidi pendapat. Kalau ada suatu siligidi yang pendapat, saling menghormati dan menghargai, jangan saling mencela. Kalau mencela itu namanya adalah mencekal. gitu. Nah, kalau bisa gini, cerita dari Mbah Suratin ini suatu pengalaman yang ada sebatas kemampuan yang ada. Nah, nanti yang cocok monggo dijadikan suatu pengalaman sebatas kemampuan yang ada untuk hidup manusia. Yang tidak cocok jangan dibuang, disimpan dalam hati, ditanyakan kepada orang lain untuk dicarikan suatu perbandingan, suatu bahan renungan. buat berpikir ulang gitu Mbah Iya. ya. Oh iya. Padahal kalau sekolah PR. Oh ya, mungkin terima kasih Mbak ya, bincang-bincang. Mungkin kita meminta waktunya Mbak Suratin untuk menyisakan sebuah dari kembang setaman ini. Mungkin banyak hikmah yang kita ambil. Mungkin cukup sampai di sini, kita bisa bertemu lagi di konten berikutnya. Saya dan Mbak Suratin mohon diri, salam. Salam rahayu, rahayu, rahayu.